Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak sholih sholihah kelas 6 ya. Bagaimana kabarnya? Masyaallah. Baik, pekan depan ya, sudah akan memasuki ujian kuartal ya, akan memasuki ujian kuartal ya. Nah, baik, seperti yang Ustadz katakan ya sebelumnya ya, ada materi yang belum tersampaikan ternyata, tetapi dikeluarkan di ujian kuartal. Sehingga sehingga Pak Ustadz perlu untuk membuat video pembelajaran tentang materi tersebut ya, sholihah. Nah, baik. Sebelum mengerjakan ujian kuartal, lebih baik menonton ya atau mempelajari ya melalui video ini, atau juga bisa di rumah bersama dengan orang tua atau yang mengajar ya di rumah ya, sholihah. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Nah, yaitu materi perbandingan sholih yang belum tersampaikan ya, tetapi dikeluarkan di ujian kuartal. Baik, Ustaz akan menyampaikan materi tersebut ya. Insyaallah materinya sangat mudah ya. Sangat mudah, bahkan bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Nah, baik, insyaallah sudah tampil semua ya slide-nya ya, sholihah. Nah, ini kita mempelajari tentang perbandingan ya. Soal tentang perbandingan ini yang akan dikeluarkan juga nanti di ujian kuartal, tetapi belum kita bahas ya, sholihah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perbandingan itu? Yaitu membandingkan dua nilai atau lebih ya dari suatu besaran yang sejenis. Dinyatakan dengan cara yang sederhana. Contoh, kita akan membandingkan buah apel dan buah mangga di situ ya. Buah apel dan buah mangga ya. Nah, berapa jumlah buah apelnya? Nah, jumlah buah apelnya adalah 4 ya, sedangkan jumlah buah mangga adalah 5. Maka perbandingannya adalah 4:5 ya. Mudah sekali ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian, bagaimana jika perbandingan buah apel terhadap total buahnya, total jumlah buahnya? Nah, maka kita dapat membandingkannya, yaitu jumlah buah apel dibanding jumlah buah apel ditambah buah mangga. Jumlah buah apelnya adalah berapa? Jumlah buah apelnya adalah 4 ya, sholihah. Nah, ini ya, jumlah buah apelnya adalah 4. Kemudian dibanding jumlah buah apel plus buah mangga, yaitu 4 ditambah 5. 5 ini merupakan buah mangga. 4:9. Baik, lanjutkan saja. Perbandingan buah mangga terhadap jumlah total buahnya. Nah, jumlah buah mangga ada berapa? Ada 5. Kemudian dibanding dengan totalnya, yaitu jumlah buah apel ditambah buah mangga ya. 4 ditambah 5. Jadi 5/9 ya. Baik, lanjutkan. Lantas bagaimana jika membandingkannya dengan selisih keduanya? Nah, yaitu misalnya buah mangga dibandingkan dengan selisih kedua buah tersebut ya. Nah, jumlah buah mangganya berapa? Jumlah buah mangganya adalah 5. Kemudian selisihnya dibanding dengan selisihnya, dibandingkan dengan selisihnya. Selisihnya yaitu 5 dikurangi 4, yaitu 1 ya, sholihah. Jadi 5:1. Baik, kita lanjut saja langsung ke soal biar mudah. Nah, biar mudah ya. Biar langsung praktik saja ke soal ya, sholihah. Contoh, nomor 1, di Ayu berlatih 1.14. Perbandingan berat badan Ali dan Iman adalah 4:5.
Jika selisih berat badan mereka adalah 10 kilogram, berapa berat badan Ali? Nah, yang ditanya adalah apa? Berat badan Ali. Kalau berat badan Ali, maka 4 ya. 4 banding berapa itu? Selisih. Jika selisih, nah selisih berat badannya adalah 5 dikurangi 4, yaitu 1 ya, solihah. Kemudian sama dengan, nah, yang ditanya adalah berat badan Ali, maka yang ditanya itu di sini ya, harus sebanding ya. Nah, berat badan Ali di sini, maka perbandingannya di sini, maka berat badannya juga ada di sini. Kemudian selisihnya adalah 10 kilogram. 10 kilogram di sini ya, 10 kilogram. Nah, selisihnya di sini, maka selisihnya juga di sini, selisih yang sebenarnya ya. Perbandingan selisihnya di sini, maka perbandingan sebenarnya juga di bawah ya, sama-sama di bawah ya. Ayo lanjutkan. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Cara mengoperasikannya bisa kita langsung ya, 4 dikali 10. 4 dikali 10 kilogram. Kemudian sama dengan 1 dikali A. Nah, dikali silang saja seperti itu ya. Kalau bingung bisa langsung dikalikan antar silangnya seperti ini ya. 1 dikali A, 4 dikali 10 ya. 1 dikali A. Nah, A-nya ini yang kita cari ya, yaitu berat badan alinya. 4 dikali 10. 40 ya, solihah 40 kilogram. Kemudian 1 dikali A, yaitu A. Nah, jadi semua bilangan apabila dikali A, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 juta dikali 1, maka jawabannya adalah 1 juta. 4.932 dikali 1 sama dengan 4.932. Nah, jadi semua bilangan apabila dikali 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya, solihah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi diketahui bahwa berat badan Ali adalah 40 kilogram. Jadi berat badan Ali adalah 40 kilogram ya, solihah. 40 kilogram. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian perbandingan tabungan ayah dan paman adalah 3:7. Jika jumlah tabungan mereka adalah 2.500.000, maka berapa tabungan ayah? Nah, baik. Pertama kita buat perbandingannya. Yang ditanya yaitu tabungan siapa? Tabungan ayah ya. Tabungan ayah di sini yang mana? Tabungan ayah, tabungan paman. Berarti tabungan ayah yang 3 ini ya. Perbandingan 3 itu ya. Nah, yang 3 kemudian per jumlah tabungan. Nah, maka kita jumlahkan perbandingannya. 3 ditambah 7 adalah 10 ya, solihah. Baik, kita lanjutkan. Yang ditanya adalah tabungan ayah. Tabungan ayah ini ya. Nah, perbandingannya ada di atas, maka tabungan ayahnya juga ada di atas. Per berapa? Selisih atau jumlah ya, bukan selisih ya. Jumlah kedua tabungan mereka adalah 2.500.000 ya. 2.500.000 ya. Atau bisa kita tulis 2.500 saja ya. Biar tidak banyak-banyak nol ya, 2.500 saja ya, misalnya ya. 2.500. Kemudian
Sama caranya seperti yang tadi. Nah, langsung dikalikan 3 dikali 2.500. 3 dikali 2.500 sama dengan 10 dikali A. 10 A ya, 10 dikali A, 10A ya. Sip. 3 dikali 2.500 sama dengan berapa? 7.500 ya, sama dengan 10A. 7.500 sama dengan 10A. Nah, lantas bagaimana caranya? Caranya untuk menghilangkan 10-nya bisa dengan cara dibagi 10 ya, kedua ruasnya dibagi 10 ya. Jadi 7.500 dibagi 10, kemudian 10A dibagi 10. 7.500 bagi 10, 750. 10A dibagi 10, jadinya A ya. 10A dibagi 10. Nah, ini ya, jadinya A ya. Jadi, jumlah tabungan ayah adalah 750.000 ya, 750.000. Diingat tadi ada nolnya ya. Nah, ada 3 nol ya. Kita tambahkan ya. Jadi jumlah tabungan ayah adalah 750. Yang tadi nolnya ada 3 belum ditulis ya. Kita tambahkan. 1, 2, 3. 750.000. Jadi jumlah tabungan ayah sebesar 750.000 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bonus ya. Ustadz kasih contoh bonus. Nah, perbandingan usia Zaki dan kakak adalah 2:5. 2:5. Jika selisih keduanya adalah 8 tahun, maka jumlah usia Zaki dan kakak ya. Baik. Jadi jumlah usia Zaki dan kakak dibandingkan dengan selisihnya. Bagaimana caranya? Nah, jumlah usia Zaki dan kakak dibandingkan dengan selisih ya. Selisih usia Zaki dan kakak. Nah, cocok ya. Yang ditanya adalah jumlah usia Zaki dan kakak. Maka yang ini yang dicari ya, yang di atas ya. Kemudian sama dengan ini perbandingannya, kemudian yang aslinya berapa selisihnya? Selisihnya adalah 8 tahun. Selisihnya adalah 8 tahun ya, 8 tahun. Kemudian yang ditanya adalah jumlahnya ya. Nah, jumlah sebenarnya ya, atau JU ya, jumlah usia. Ustaz kasih tulis JU ya. JU, jumlah usia maksudnya ya. Baik. Perbandingan jumlah usia Zaki dan kakak. Dijumlahkan 2 ditambah 5, yaitu 7. Kemudian selisihnya 5 dikurangi 2,
3 ya. 5 dikurangi 2 adalah 3 ya. Sama dengan JU per 8 tahun ya. 8 tahun ya. Nah, sama seperti tadi ya. 7 dikali 8, kemudian 3 dikali JU ya. Nah, 7 dikali 8 berapa, Solih Solihah? 56 ya, 56. 56 sama dengan 3 JU ya. Nah, ini Ustaz salah ini ya, bikin soalnya ya, karena nanti hasilnya akan ada koma-komanya ya, ada koma-komanya ya. Nah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Misalnya, atau kita ubah saja soalnya ya. Kita ubah soalnya menjadi, sebentar ya, supaya bisa mendapatkan angka yang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat bukan desimal ya. Ustaz ganti soal ya. Jika selisihnya adalah 9 tahun, nah, Ustaz ganti 9 tahun ya selisihnya ya. 9. Nah, ingat, selisihnya ada di bawah, perbandingan selisihnya ada di bawah, maka selisih aslinya juga ada di bawah. Karena selisihnya di bawah, perbandingan selisihnya di bawah, maka selisih sebenarnya ada di bawah juga. Harus sama-sama ya, sama-sama di bawah. Nah, kemudian jumlah usia Zaki dan kakak dijumlahkan 2 ditambah 5, yaitu 7 ya, per selisihnya 5 dikurangi 2, yaitu 3 ya, Solihah. Ya, 7 per 3 sama dengan JU per 9. Caranya sama kayak yang tadi, dikalikan silang saja. 7 dikali 9 sama dengan 3 dikali JU. 7 dikali 9 berapa, Solihah? 60, 63. 63. Lantas, bagaimana cara mengerjakannya setelah ini? Nah, bisa dengan cara dibagi 3 ya. 63 dibagi 3, yaitu 21 ya. 21. Sama dengan 3 JU dibagi 3 JU ya. Nah, 3 JU dibagi 3 adalah JU-nya ya. Habis ya, 3-nya ketika dibagi 3 ya. Jadi, jumlah usia Zaki ditambah jumlah usia kakak adalah 21 tahun ya, 21 tahun. Insyaallah mudah ya, Solihah. Insyaallah mudah ya, bismillah. Baik, kita lanjutkan. Perbandingan senilai. Nah, ini lebih mudah lagi. Langsung ke soal saja ya, langsung ke soal saja. Hasan bekerja 7 hari. Kemudian ia memperoleh upah 210.000. Berapa upah Hasan setelah 9 hari? Nah, baik, kita bandingkan ya, 7 hari dibanding 9 hari. 7 hari dibanding 9 hari. Sama dengan, nah, yang 7 hari dia memperoleh berapa? Yaitu 210.000, atau kita tulis 210 saja ya. Kemudian
Yang ditanya adalah upah selama 9 hari. Nah, ini upah 9 hari ya, upah. Ustadz tulis upah ya, U. Nah, caranya sama kayak tadi. 7 dikali U. 7 dikali U. Kemudian 210 dikali 9 ya, 210 dikali 9. 7 dikali U sama dengan 210 dikali 9 berapa? 210 dikali 9. 9. Kemudian 18 ya. 1890 ya. Nah, kemudian kita bagi 1890 dengan 7 ya, kita bagi dengan 7. Nah, caranya, cara mengoperasikannya, cara mudahnya yaitu bisa dengan tadi ya, sama-sama dibagi 7, sama-sama dibagi 7, atau cara lainnya yaitu kita pindahkan 7-nya ke ruas sebelah kanan sana. Nah, menjadi 1890 dibagi 7. Nah, baik. Jadi 1890 dibagi 7 sama dengan berapa, Solih Solihah? 270 saja ya, 270 ya. 1890 dibagi 7 adalah 270 ya. Nah, jadi upah yang diterima oleh Hasan ketika 9 hari bekerja adalah 270.000. Diingat, ada tambahan 3 nolnya ya. Cuma Ustadz mengerjakannya dihilangkan nolnya 3. Nah, tetapi ketika nanti menjawab di soalnya, ditulis lagi ya. Jadi upah Hasan setelah 9 hari bekerja adalah 270.000. Ada 3 nol lagi ya, yang harus kita tulis. Nah, atau Ustadz bingung Ustadz kalau dihapus-hapus nolnya, nggak apa-apa, bisa langsung ditulis di awal ya, dari awal. Jadi 210.000 dikali 9 ya, 210.000 dikali 9. Bisa juga kalau mau ditulis nolnya ya, 3 itu ya. Nah, Ustadz biar nggak penuh-penuhin layar ini ya. 210.000 dikali 9. Baik, ini ada juga ya. Ada 3 nol juga di sini ya. Nah, tahu Ustadz hapus saja ya. Nah, kalau mau pakai nol kayak gini ya. Jadi 1.890.000 dibagi 7. Jawabannya adalah 270.000 ya. Insya Allah mudah ya, Solih Solihah. Kemudian kita kasih contoh yang lain. 2 jam Wita mampu mengetik 8 lembar naskah. Berapa lembar naskah yang dapat diselesaikan oleh Wita dalam waktu 5 jam? Nah, 2 jam banding 5 jam. 2 jam dibanding 5 jam ya. Kalau 2 jam itu dia mampu membuat 8 lembar naskah. Nah, maka berapa lembar kalau diselesaikan dalam 5 jam?
L ya, Ustadz kasih tulis L ya, yaitu lembar maksudnya ya. Diingat, perbandingannya apabila 2 jam di atas, maka hasilnya juga di atas, yaitu 8 lembar naskah juga di atas ya. Sama-sama di atas. Kemudian yang ditanya adalah 5 jam itu berapa lembar? Ada di bawah ya, 5 jamnya, maka yang ditanya berapa lembar naskah selama 5 jam juga harus di bawah. Baik, kita lanjutkan. Caranya sama kayak tadi. Langsung saja dikalikan. 2 dikali L. 5 dikali 8. 2 dikali L. 5 dikali 8. Nah, 2 dikali L sama dengan 5 dikali 8, 40. Kemudian, 2-nya kita pindah ruas ke kanan, menjadi pembagian ya. Jadi yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. 40 dibagi 2. Nah, jadi L-nya adalah 40 bagi 2 adalah 20 ya. 20 lembar naskah ya. 20 lembar naskah, jawabannya 20 lembar naskah. Nah, jadi apabila Wita menyelesaikan naskah tersebut selama 5 jam, maka dia akan menghasilkan 20 lembar naskah ya, Solihah. Baik, insya Allah materinya hanya itu saja, materi tambahannya hanya itu saja. Nah, insya Allah anak-anak kelas 6 solihah mampu mengerjakan ujian kuartal dengan baik ya. Ustaz percaya anak-anak kelas 6 mampu ya. Nah, baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya, solihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.